Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 kelas manajemen F Malam Universitas Mahasaraswati Denpasar. Di sini kami akan membawakan materi silabus 6 mengenai fungsi pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Ibu Nimade Satya Utami SEMM. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Imade Arik Dewantara dengan absen 2. Kemudian, ada Ide Bagus Aditya Paramarta dengan absen 3. Dan Made Januardi dengan absen 29. Dari fungsi pengembangan sumber daya manusia, ada 2 pokok pembahasan materi, yaitu penilaian prestasi kerja dan pengembangan karir. Baik, yang pertama, kita akan membahas pengertian penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. Selanjutnya, ada manfaat penilaian prestasi kerja. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja merupakan umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan pegawai, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Yang kedua, ada penyesuaian kompensasi. Merupakan evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Yang ketiga, ada perencanaan dan pengembangan karir. Merupakan umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Yang keempat, ada kesempatan kerja yang adil. Merupakan penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan dan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. Selanjutnya, tujuan penilaian prestasi kerja. Di sini ada 2 tujuan, yaitu yang pertama, evaluasi terhadap tujuan organisasi yang mencakup. Pertama, ada feedback pada pekerjaan untuk mengetahui di mana posisi mereka. Yang kedua, ada pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan keputusan promosi serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut. Yang ketiga, membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja kerja mereka yang tidak memuaskan. Kemudian, tujuan kedua, ada pengembangan tujuan organisasi yang mencakup. Pertama, ada pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir dan perencanaan karir. Yang ketiga, memotivasi pekerja. Yang keempat, memperkuat hubungan atasan dengan bawahan. Dan yang kelima, mendiagnosis problem individu dan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek penilaian prestasi kerja. Yang pertama, hasil kerja individu. Jika mengutamakan hasil akhir, maka pihak manajemen melakukan penilaian prestasi kerja dengan objek hasil kerja individu. Yang kedua, perilaku. Untuk tugas yang bersifat intrinsik, misalnya sekretaris atau manajer, maka penilaian prestasi kerja ditekankan pada penilaian terhadap perilaku. Yang ketiga, sifat. Merupakan objek penilaian yang dianggap paling lemah dari kriteria penilaian prestasi kerja, karena sulit diukur atau tidak dapat dihubungkan dengan hasil tugas yang positif. Selanjutnya, ada metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama, rating skills. Metode ini cocok digunakan jika hasilnya digunakan untuk keperluan seleksi, promosi, pelatihan, dan pengkajian berdasarkan hasil prestasi. Yang kedua, critical incident.
Penilaian lakukan penilaian pada saat-saat kritis saja, yaitu waktu di mana perilaku karyawan dapat membuat bagiannya sangat berhasil atau bahkan sebaliknya. Yang ketiga, esai. Penilaian menulis cerita ringkas yang menggambarkan prestasi kerja karyawan. Yang keempat, work standards. Membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kelima, ranking. Penilaian menempatkan semua karyawan yang dinilai ke dalam urutan ranking. Yang keenam, force distribution. Dalam metode ini diasumsikan bahwa karyawan dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu kategori yang paling baik, baik, cukupan, buruk, sangat buruk. Yang ketujuh, force choice and weighted checklist performance report. Laporan ini merupakan penilaian untuk memilih karyawan mana yang dapat mewakili kelompoknya. Yang kedelapan, behaviorally accord skills. Penilaian berdasarkan catatan penilai yang menggambarkan perilaku karyawan yang sangat baik atau sangat jelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Dan yang terakhir, yang kesembilan, metode pendekatan manajemen by objective atau MBO adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Slide selanjutnya ada unsur-unsur penilaian prestasi kerja. Yang pertama, prestasi adalah penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan karyawan. Yang kedua, kedisiplinan adalah penilaian disiplin dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, kreativitas, penilaian kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitas untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna. Yang keempat, bekerja sama adalah penilaian kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal atau horizontal di dalam maupun di luar sehingga hasil pekerjaannya lebih baik. Yang kelima, kecakapan adalah penilaian dalam menyatukan dan melaraskan bermacam-macam elemen yang terlihat dalam menyusun kebijaksanaan dan dalam situasi manajemen. Dan yang terakhir, yang keenam, tanggung jawab. Penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku pekerjaannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi kedua, yaitu pengembangan karir. Yang pertama, pengertian pengembangan karir. Menurut Nawawi, tahun 2001, pengembangan karir adalah suatu rangkaian posisi atau jabatan yang ditempati seseorang selama masa kehidupan tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat pengembangan karir. Yang pertama, meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan motivasi karyawan. Yang ketiga, menjaga proses kaderisasi agar berjalan dengan baik. Yang keempat, menjamin ketersediaan tenaga ahli yang dibutuhkan. Baik, di sini ada tujuan pengembangan karir. Yang pertama, membantu pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai perusahaan. Yang ketiga, membantu pegawai menyadari kemampuan potensinya. Yang keempat, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Yang kelima, membuktikan tanggung jawab sosial pengembangan karir. Yang keenam, membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi turnover atau pergantian karyawan karena mengundurkan diri dan biaya kepegawaian. Yang ke-8, mengurangi keusangan profesi dan manajerial. Yang ke-9, menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai. Yang ke-10, menggiatkan pemikiran atau pandangan jarak waktu yang panjang. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan karir. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Kemudian, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Berikutnya, pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
Dan yang terakhir, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Nah, selanjutnya materi terakhir dari pengembangan karir, yaitu tanggung jawab pengembangan karir. Yang pertama, perencanaan pengembangan karir disusun dan ditetapkan oleh perusahaan secara sepihak. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan karir bergantung sepenuhnya pada perusahaan. Yang ketiga, kontrol hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat oleh perusahaan. Yang keempat, pengembangan karir diartikan dan dilaksanakan melalui kegiatan promosi ke jenjang atau posisi yang lebih tinggi. Nah, setelah pemaparan dua materi tadi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Penilaian prestasi kerja merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Dapat diartikan juga, penilaian prestasi adalah suatu analisa yang adil dan jujur tentang nilai karyawan bagi organisasi. Suatu ancangan yang objektif, sistematis, dan menyuruh kepada penilaian prestasi dapat menjadi suatu alat yang berguna bagi perusahaan. Metode yang paling luas dipakai untuk mengukur validitas atau kelayakan untuk dipercayai mengenai metode penilaian adalah membandingkan pengharkatan yang paling akhir dengan pengharkatan yang terdahulu. Menafsirkan penilaian prestasi merupakan langkah penting yang terakhir. Walaupun sulit, tetapi diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan penilaian. Pengembangan karir merupakan salah satu tugas manajemen sumber daya manusia. Setiap manajer harus memiliki sistem manajerial dalam mengelola karyawan. Salah satunya sistem pengembangan karir. Semakin bagus sistem pengembangan karir karyawan di dalam organisasi, semakin mudah bagi karyawan untuk merencanakan pengembangan karirnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata di saat penyampaian materi tadi. Semoga materi yang kami bawakan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan materi dari kami. Sampai ketemu di lain waktu lagi ya teman-teman semua. Bye.